Alright, selamat siang semuanya, salam sahabat kompak yang di Zoom ini, yang menyaksikan di YouTube channel maupun di Zoom ini. Hidup ini terlalu berharga untuk dilewati begitu saja, karena itu jangan skip ya. Tayangan ini, remember ya, inspiration is just one story away. Ya, inspirasi hanya berjarak satu cerita. Narasumber kita hari ini sungguh luar biasa. Dan saya percaya apa yang Anda dengar bisa menjadi berkat serta jawaban doa dalam hidup Anda ya. So stay tuned because this could change your life ya. Oke, alright, tetaplah di sini karena ini bisa mengubah hidup Anda. Jadi podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Apa itu Kompak? Apa itu kompak kan? Komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Alright, kita buka narasumber hari ini dengan Pak Gunawan ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Engkau yang mempertemukan kami di ruang podcast ini. Berkati setiap sharing yang akan kami dengar dari Pak Gunawan supaya menjadi berkat, penguatan, bahkan membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepadamu. Urapi percakapan ini dan biarlah hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, hidup ini bukan sekedar tentang berapa banyak panggilan yang kita dengar, ya enggak? Tapi apakah kita berani untuk taat ketika Tuhan memilih kita? Jadi kisah Pak Paulus Gunawan ini mengajarkan meskipun ada jatuh bangun, ada, ya. Tuhan tetap setia. God doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Tuhan tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, tapi Dia memampukan orang yang dipanggil. Ya. He doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Ya, kalau Pak Gunawan bisa dipulihkan, kita pun bisa. Yang terpenting adalah jangan pernah melepaskan tangan Tuhan, karena hanya bersama Dia kita bisa bertahan sampai garis akhir. Ya teman-teman, sahabat semuanya ya, kisah Pak Gunawan ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan ini bukan sekedar cerita rohani biasa-biasa, tapi nyata dalam kehidupan Pak Gunawan ya. Sekalipun ada badai, ada badai keuangan, ada cobaan, pasti, bahkan kegagalan, ada nggak kegagalan? Ada. Yang menghantam kasih Kristus itu lebih besar daripada semua itu yang dialami oleh Pak Gunawan. Jangan lupa ya, your calling is not about comfort, is about commitment. Panggilan Anda bukan tentang kenyamanan, tapi tentang komitmen. Mari kita belajar untuk setia seperti Pak Gunawan ya, supaya kita bukan hanya dipanggil tapi juga dipilih oleh Tuhan. Dan himbauan dan ajakan kepada sahabat-sahabat yang saat ini ada di YouTube channel ya, dan bagi mereka yang berkomentar, saya lihat berkomentar ya, tolong di kolom komentar ya di YouTube ya, mari kita berkomentar dengan baik, karena ini saudara kita Pak Gunawan yang dari gelap masuk sudah menuju ke terangnya yang ajaib ya. Mari kita berkomentar dengan bijak, dengan baik dan sopan, tidak saling menyerang. Kesaksian dari tamu-tamu yang di podcast ini agar endingnya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita percaya semua agama mengajarkan kebaikan, ya enggak? Oleh sebab itu mari kita saling menghargai. Dan puji Tuhan, kita semua juga diberkati kan? Di 1 Petrus 3 ayat 9-10, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan
caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Alright, sekarang kita kembali ke podcast kita. Nah, inilah saatnya teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Ya, sebentar ya. Saya mau kasih waktu dan layar buat Pak Gunawan ya. Masuk ke layar utama dulu ya. Supaya teman-teman di YouTube channel bisa tahu siapa yang tamu kita. Ya. Oke, sudah masuk di layar utama, saya sebagai pendamping saja. Ya, saya sebagai pendamping saja. Oke, sudah masuk. Ya, Pak Gunawan, selamat siang. Apa kabar Pak Gunawan? Ya, sungguh senang saya bisa mengundang Pak Gunawan di podcast siang ini. Apa kabar Pak Gunawan? Ya, salam Pak Andre. Oke, Pak Gunawan. Pak Gunawan bisa saya... mulai ceritakan dengan singkat ya tentang keluarga, tentang asal, berapa saudara kandung, dan pada mulanya bagaimana, asalnya dari mana, kegiatan Pak Gunawan sehari-hari, bekerja, ada kerjaan atau usaha sendiri atau bagaimana. Alright teman-teman, tetaplah bersama kami, tetap stay tune narasumber dari Kebumen, Pak Paulus Gunawan. Kalau mau dengerin podcast Kompak Siang ini, sini dengerin baik-baik ya, dengerin. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Let's begin. Silakan dimulai, Pak Gun. Iya. Selamat siang, teman-teman. Siang. Terima kasih, Pak Andre. Oke. Ibu Rita. Selamat siang. Pak Selamat Daniel siang. Bambang, Pak Karel. Ya. Terus siapa lagi nih tadi? Bu Retno. Bujune dewe. Ya, karena ada di sini maka ya saya sebut kan. Ya, apa-apa. Gitu. Siapa lagi nih Pak Andre ini? Sudah cukup. Ya. Ada banyak di YouTube channel banyak ngintip-ngintip ya. Siapa ini? Di YouTube channel saya lihat banyak nih. Ya, silakan. Terima kasih tadi kalau sudah di kesempatan ya hari ini saya boleh hadir di Kompak ini ya. Tentu bukan program saya, Pak. Iya. Saya ada di Kompak ini bukan program saya, tetapi saya percaya ada agenda Tuhan. Amin. Melalui Pak Andre. Amin. Jadi kalau hari ini Tuhan pertemukan saya dengan Ibu Rita, Pak Daniel Bang, Pak Karel, ya, dan semua teman yang ada di Kompak ini, baik yang kita bisa kumpul sama maupun mungkin yang ada di tempat lain yang bisa menyaksikan melalui YouTube-nya ini, saya pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Berterima kasih pada Tuhan Yesus. Amin. Dan juga terima kasih kepada Pak Andre selaku pengelola Kompak ini, Pak Karel, dan semua teman yang ada di Kompak ini ya. Saya percaya bahwa nama Kompak ini bukan sekedar nama, tetapi betul-betul kita memang bisa menjadi komunitas yang sepakat Amin. Dalam membangun iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini bukan sepakat, karena sepakat itu kan bisa sepakat yang baik, bisa sepakat yang tidak baik. Tetapi saya percaya bahwa di Kompak ini betul-betul kita menjadi komunitas yang sepakat untuk bisa membangun kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Karena saya percaya bahwa setiap kita itu pernah mengalami sesuatu persoalan. Nah, kalau tadi Pak Andre meminta saya suruh mengenalkan ya dari keluarga. Saya terus terang lahir di Kebumen. Saya 4 bersaudara. Saya anak nomor 2. Kakak saya ada di daerah Jawa Timur, di Kabupaten Longan. Terus saya di Kebumen, dan
Dua adik saya juga di Kebumen tetapi berbeda tempat, artinya di tempat kecamatan yang agak jauh dari tempat saya tinggal. Ya, saya dilahirkan baru hampir 60 tahun yang lalu. Lahir secara eh, jasmani dalam arti bahwa orang tua dipakai Tuhan untuk menghadirkan saya ada di dunia ini. Amin. Tetapi secara rohani, perjalanan hidup ini, saya mengenal Tuhan Yesus ya baru sekitar, kalau tahun 85, sekarang berarti baru berapa tahun, Pak? 11, Ya, 15 tambah 6, 26. ya, Ya, 41 lah. ya 30-an ya. Ya. Ya, secara kerohanian begitu. Kenapa? Di awal saya kemarin cerita dengan Pak Andre bahwa saya tidak akan menyangka kalau hari ini dan beberapa waktu yang lalu ketemu Pak Andre dan juga Pak Karel, Bu Rita dan semua yang ada di kompak ini, Pak Bambang. Tetapi Tuhan memang punya kehendak yang Amin. di luar pikiran saya. Jadi saya mengatakan bahwa cara Tuhan itu unik, ya. Right. Cara Tuhan itu sulit untuk kita mengerti, tetapi bagaimana kita setelah mengenal Tuhan belajar untuk mengerti rencana Tuhan atau agenda Tuhan. Ya, saya kembali cerita masa kecil saya bahwa di usia SD saya kan masih satu rumah dengan orang tua, dengan mbah, dan semua mereka adalah orang-orang yang dikatakan cukup baik, ya, cukup baik dalam arti bahwa mereka punya prinsip mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang hidupnya Soleh. ke depan baik. Cita-cita begitu. Maka kalau nama saya tadi disebut Gunawan, tentu artinya menjadi orang yang berguna. Nah, Begitu ya. Orang yang berguna, bermanfaat, orang yang dermawan, ya kan begitu amin. orang tua. Nah, dalam perjalanan waktu saya yakini bahwa sekalipun saya belajar memahami nama itu bukanlah hal yang mudah. Ya, kembali di masa kecil, dan saya memang cita-cita tidak hanya ingin hidup di desa, walaupun sekarang di desa. Tetapi sekolah saya tidak mau ada di desa terus. Maka orang tua yang di dekat pantai, di Pantai Puring sana, Pantai Bopong, kalau Bapak Ibu ke Kebumen bolehlah nanti, kalau mau lihat pantai, banyak sekali pantai. Amin. Sekarang ini yang lagi ramai itu adalah Pantai Sagara, ya, itu cukup bagus view-nya. Sekaligus saya promosi ini ya, itu. Amin. Terus dekat rumah ini ada Pantai Pandan Kuning, ada juga Pantai Happy. Wah, silahkan. Nah, kebetulan saya lahir di dekat pantai tadi, kental dengan bagaimana membangun hubungan dengan dunia mistik ya. Tetapi sekalipun agamanya ya saya katakan, tetapi bisa membangun hubungan yang ke sana. Nah, itu tentu hal itu adalah menjadi satu pengalaman di masa lalu saya. Ya, mbah saya baik dari ibu maupun dari bapak dekat. Karena sebagai orang Jawa tidak lepas dengan bagaimana memiliki satu kepercayaan. Kejawen. Ya. Kejayaan. Nah, makanya kalau sampai hari ini pun saya dekat dengan mereka, dengan kelompok penghayat kepercayaan. Ya, itu. Terus kebetulan Mbah Buyut saya adalah orang yang dikenal. Mbah Buyut saya termasuk adiknya Mbah Buyut juga begitu. Ya, cerita dulu pasti tidak kalah dengan bagaimana kehidupan mereka untuk jaga diri gitu ya Pak Anda. Ya. Berbadan rangkap ya. Ya percayaan, tetapi bagaimana mencari yang lain kan begitu. Ya. Jadi satunya tentu dia merupakan cucu buyut yang dikasih seperti itu. Ya. Makanya maaf kalau saya misalkan pakai hitam ini ada nuansa yang masa lalu mungkin ya. Mistik. Kalau ini seperti ya. Ya. Tapi saya sekarang ini hanya saja, tetapi hati saya benar-benar sudah hanya menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Ya. Amin. Nah, ya Pak Gunawan, saya dengar Pak Gunawan kan dari Muslim, sekolahnya SD negeri dong Muslim. Tapi saya dengar
kok SMP masuk Kristen? Apa ceritanya ini? Apa mbah-mbah atau orang tua? Kamu kok masuk Kristen? Nanti kamu jadi disalib nanti kamu. Apa? Saya dengar masuk Kristen SMP-nya. Kenapa nggak pilih SMA negeri? Bisa diceritakan kepada teman-teman ini. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, memang saya SD-nya tadi kan di desa ya. Ada desa, secara otomatis itu juga belum ada perkembangan seperti sekarang ini di negeri dan semua pasti saya memang diharapkan juga masuk ke SMA negeri yang dekat dan itu pasti diterima. Ya. Tetapi kan saya tadi dari awal sudah bilang, saya sekalipun orang desa, tetapi nggak mau hidup sekolah di desa terus. Maka saya SMP-nya mencoba keluar dari desa ke kota, yaitu Karanganyar. Itu kalau dihitung berjarak sekitar 13-14 kilo. Jauhnya dari rumah. Nah, dan di sana saya sudah punya rencana masuk ke SMP negeri. Tentu SMP negeri yang terbaik. Nah, SMP Negeri 1 Karanganyar. Namun apa boleh bahwa saya karena dititipkan masa waktu itu kan biasanya kalau masuk ke SMP negeri pasti ada yang lewat titipan. Nah, karena saya tidak punya kenalan secara otomatis ya tidak diterima kan gitu. Nah, saya baru sadar gitu. Sekalipun di situ banyak SMP negeri ada 1, 2, 3, tetapi saya milih ya tidaklah. Kalau masuk SMP negeri 1 kan SMP negeri yang terbaik saat itu. Terus tidak diterima, waduh saya kan bingung. Mau kembali ke desa, sana sama-sama sudah tutup. Jadi secara otomatis saya harus mencari sekolah yang bisa menerima saya. Nah, saya sudah mencoba mau daftar di Taman Dewasa waktu itu. Tetapi saya hanya melihat. Terus saya lagi ke Muhammadiyah yang sampingnya itu. Terus lagi saya lihat lagi ada SMP Masehi, itu SMP Kristen. Nah, rupa-rupanya saya masuk di situ. Nah, akhirnya saya daftar, terus tidak lama kemudian kan ada pengumuman saya diterima. Baru saya diterima dapat sekolah. Sebentar Pak. Lalu sekolah lah. Pak Gunawan, sebentar ya. Pak Gunawan kalau masuk SMP Kristen, tahu nggak bahwa sebelum pelajaran harus berdoa secara Kristen loh? Nggak ada sholat di sana. Ada tahu nggak? Sadar nggak Pak Gunawan kalau masuk sekolah Kristen tidak ada sholat, harus berdoa secara Kristen sebelum pelajaran. Mau pulang pun harus berdoa secara Kristen. Tahu nggak sebetulnya? Atau nggak tahu waktu itu? Silakan. Saat saya daftar ya nggak tahu Pak. Yang penting saya tahunya sekolah kan gitu kan. Oke, jadi nggak tahu. Tapi, nantinya akan berdoa secara Kristen, tidak ada ngaji, tidak ada sholat, tidak ada segala macam. Nggak tahu ya? Tidak tahu. Nah, rupanya setelah diterima baru ada surat mengisi formulir kan. Setelah diterima baru mengisi formulir orang tua supaya menandatangani salah satu tidak keberatan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen dengan mengikuti aturan-aturan ada di sekolah. Nah, itu baru menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, teman-teman sekalian yang ada di YouTube channel maupun ada yang di Zoom ya. Ini ternyata Gunawan kecil. Waktu SMP kan kecil, saya panggil Gunawan kecil. Rupanya dia tersesat. Tapi ternyata tersesat di tempat yang benar, ya enggak? Waktu membaca pengumuman harus mau mengikuti pendidikan dengan cara-cara Kristen. Apa yang ada di pikirannya Pak Gunawan waktu itu? Atau apa yang ada di pikiran orang tua dari Pak Gunawan waktu itu? Kan pasti orang tua tahu dong. Ada pengumuman, ada selebaran itu kan, ya enggak? Oh iya, ya tahu. Apa Setelah saya menyerahkan semua persyaratan yang harus diisi oleh orang tua terkait dengan tanda tangan supaya anaknya bisa mengikuti di sekolah, ya kan, kegiatan sekolah sesuai dengan aturan sekolah, maka dia, loh, kok di sini kan begitu? Ya, mau tidak saya
ya harus bagaimana kan begitu. Iya, Saya iya. akhirnya tidak akan sekolah kan nggak mungkin. Nggak Karena mungkin. sekolah swasta yang lain juga sudah tutup Tutup. kan. Nah, udah tutup. Iya udah tutup Ya, sama-sama waktunya kan tutup. Ya ya, akhirnya ya. orang tua juga saya eh, ya Menyetujui ya. mengizinkan, ya Ya, menyetujui. ya. Nah dengan berjalannya waktu, ya saya sendiri juga tidak tahu kalau setiap hari harus Berdoa. berdoa Bapak secara kami. Kristen, ya Betul kan? kan? Ya. Ya. Terus lagi ada nyanyian lah, terlebih lagi setiap hari Senin itu kan ada upacara bendera Ah, wajib waktu itu kan. ya. Nah, setiap hari Senin upacara bendera, sehabis upacara masuk ke ruangan dan ruangan itu yang ada mimbar dan slipnya kan begitu. Saya juga nggak tahu biasanya kan kalau masuk ruangan itu ya ruangan yang ada hadap sana kan Iya, gitu. iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, Ya, itu saya dengar Pak Gun sampai sampai bencinya, sampai menendang itu mimbar, bener kan? Iya. Apa yang terjadi, Pak? ya. Kenapa mimbar ditendang-tendang? Mimbar kan nggak salah. Apa 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 yang Ya, terjadi, Pak? Silakan. sebenarnya itu juga sudah apa ya, waktu di SD pun sebenarnya gini Pak, di SD Ah, pun saya kan memang rajin Pak, kalau sore sebelum maghrib sudah datang ke tempat untuk bersama-sama beribadah ya, oke. terus belajar membaca uh, alif bata dan selanjutnya, Oh, terus di sekolah ada depan itu, rumah. ada alat Hah? alat bata, alat Enggak, batasan. maksudnya waktu waktu SD kan, Oh, SD waktu SD. kan. Oke, oke. Nah, ini kembali ke SD sedikit. Oke. Di saat itu saya memang punya teman depan rumah itu. Oke. Saya dan punya saudara kebetulan orang Kristen, kerasulan baru. Nah, ternyata ketika saya sama-sama berada di pengajian itu, saya ngomong, kenapa kamu eh, punya saudara Kristen? Kalau bisa kamu jangan Kristen. Saya melarang orang itu kan, Oke. melarang dia Oke. karena ternyata saya lulus SD sekolah di Karanganyar itu malahan saya sendiri yang di sekolah Kristen kan SMP begitu. Kristen. Saya di SD sudah melarang teman saya itu Jangan masuk ke Kristen. jangan sampai terpengaruh oleh omnya karena Oh, oke, omnya oke. Kristen. Nah, Oke. jangan sampai terpengaruh, jangan sampai kamu ikut Kristen. Oke. Tetapi, nah itu kembali kepada cara Tuhan, saya ke Karanganyar di negeri tidak diterima, terus saya akhirnya kok masuk di SMP Kristen. Nah, sekalipun di situ tadi saya memang ingin bahwa sekalipun saya sekolah, tetapi hati ya juga berontak juga, Pak. Iya, Karena apa? pastilah. Tidak Iya. pas ya. Iya. Nah, Enggak pas ya. eh, ya terus gini, Pak. Jadi sekolah biasa gitu, tetap sekolah. Sore saya juga ke masjid yang besar di Karanganyar itu biasa malam sampai Oke. malam. Ya, maka lama kelama otak ini, pikiran saya itu terganggu, Pak. Terganggunya Bercabang begini. ya, bercabang. Ya, ini begini, pagi begini, rasa ini keris. Oke. Lama apa bagaimana kan gitu. Iya, iya. Ya, Lalu? akhirnya saya juga di SMP waktu itu saya juga belajar bagaimana bela diri kan, Pak. Iya. Eh, Oke. ikut bela diri, ya. Nah itu otomatis kan jadi mengasah kemampuan ilmu Spiritual. Ya. spiritual Ya. Oke. Ya, itu. masuk akal. Oke. Nah dari situ Pak, saya waktu itu zamannya ada togel kalau sekarang ya, Danas itu ya. Oh, iya, iya, iya. Oke. Yang pokoknya Porkas dan sebagainya Ya, tahun 80-an itu ya. ya. Oke. Nah, saya diajak teman itu ke sana ke Mbah Dukun dan sebagainya. Kebetulan Mbah saya kan juga dukun. Nah, Cari saya nomor sampai ya. ke barat, ya apa gunung sama. Saya memang pada waktu itu bukan niat dari hati untuk mencari nomor, tapi Oke. bagaimana saya sekolah ini pinter gitu kan. Nah, Ya. pinter Oke. itu kan tidak hanya belajar kan Pak, Ya. tapi bagaimana punya ngasah tadi, Ya. sehingga berpuasa juga Oke. bukan hanya puasa yang biasa, tapi bagaimana Senin Kemis dan sebagainya, Betul. supaya dapat ilmu kan begitu Pak. Ya. Ceritanya begitu Pak. Sehingga Oke. perang kan Pak, ketika masuk ke gereja pun pasti perang kan, rohnya kan Pak, Pasti. Ya. pasti perang. Ya. Nah, Lalu apa yang terjadi, Pak? nah dari situ makanya ketika setiap guru berbicara tentang nama Yesus, ya,
hati saya berontak. Hati saya berontak. Maka pada suatu hari, di hari Senin itu setelah mendengarkan renungan, lalu pada selesai keluar, guru keluar semua, lalu teman-teman juga sebagian sudah banyak yang keluar, lalu saya karena kurang bisa menerima kalau Yesus itu Tuhan, maka mimbar itu yang jadi sasaran saya. Mimbarnya tak tendang, Pak. Tendang gelubrak gitu kan. Iya, iya. Iya, karena mimbarnya kan dari kayu kan gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah itu, mimbarnya besar lagi karena GKJ kan besar. Iya, Itu. iya. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya saya selesai di Selesai. tahun 8, ya, SMP ya. SMP 83. Ya, Lalu, saya dengar gini Pak, ya supaya menyingkat cerita ya. Saya dengar Pak Gunawan menantang Tuhan Yesus. Kalau memang engkau Tuhan, tolong berikan tanda. Benar nggak? Benar, pernah menantang itu ya? ya itu di Bisa cerita? saat saya di SPG setelah ya? di SPG. SPG, Ya, SPG karena Kristen loh, teman-teman. iya, Dia sekolah bukan SPG yang negeri, bukan SPG Kristen. Coba ini masuk lagi doa Bapa kami lagi, ya nggak? iya. Ya. Nah, kenapa masuk SPG Kristen? Padahal Pak Gunawan kan sudah menantang Yesus. Kalau engkau memang betul Tuhan, beri saya tanda. Kan begitu. Iya. Kok malah masuk Iya. SPG Kristen? Apa yang terjadi sebetulnya? Iya, Pak. Jadi Ya. sekalipun saya setelah lulus SMP masuk ke SPG Kristen, karena saya juga sebenarnya cita-citanya itu tidak menjadi guru. Mau kerja ya, Karena ya. tetap saya kepengennya di SMP ke SMA. Tetap orang Oke. tuanya mengharapkan kamu udahlah kamu ke SPG. Nah, kalau Cepat kamu ke kerja lah ya. SPG ya nanti kan selesai kerja. Oh. Ya, saya ikutin aja. Tetapi dengan hati yang bersih, ya, karena SPG-nya itu akhirnya saya di SPG Kristen. Nah, kebetulan pendaftarannya juga sama Pak, SPG Kristen dengan SPG negeri, nggak bisa percabang. Nah, mau tidak mau saya di SPG Kristen, dan kebetulan dari 3 orang Kebumen sampai ke Salaga yang diterima itu hanya saya, yang 2 diterima. Ya, ya. Nah, berarti saya padahal kan saya merasa tidak pintar sebenarnya kan. Ya. Saya sudah merasa tidak pintar, tetapi kenapa dari 3 orang ini saya yang diterima? Padahal saya sebenarnya tidak suka kan begitu. Ya. Yang tidak suka, nah itu akhirnya saya boleh masuk di situ, diterima. Ya. Nah, apa yang ada di pikiran Pak Gun? Apa yang ada di pikiran loh? Kok SPG Kristen meneh? Apa yang ada di pikiran Pak Gunawan? Atau manut sajalah, biarlah jadi pengikut Yesus, dengar doa Yesus lagi. Padahal mimbar kan udah ditendang-tendang, ya enggak? Ya, sekalipun saya sudah di SPG Kristen, tetapi kan saya juga tidak terbayang, Pak, tidak terbayang akan belajar Kristen lagi secara intensif kan begitu, Pak. Ya, taunya diterima ya sudah terima kan begitu. Masuk, teman-teman. Disinilah saya belajar bagaimana Tuhan bekerja lewat cara yang tidak pernah kita pikirkan ya. Ini cara Tuhan. Kita belajar mengerti cara Tuhan bekerja lewat apa yang tidak pernah kita pikirkan, tapi Dia ternyata bekerja lewat Pak Gunawan, lewat SMP Kristen lah, SPG Kristen lagi. Nah, apa yang terjadi Pak? Waktu Pak Gunawan menantang Yesus, kalau engkau betul-betul Tuhan, tolong tunjukkan tanda-tandanya, ya enggak? Apa yang terjadi Pak? Ya. Silakan. Jadi karena setiap pagi renungan, sebelum makan renungan ya, terus malam juga begitu. Iya. Karena saya diterima juga di bukan hanya masuk, tetapi malah dapat beasiswa kan. Saya juga nggak berpikir kok bisa saya ini sudah diterima, kok malah saya diterima beasiswa, otomatis di asrama kan gitu. Pasti. Nah, ya. Jadi begitu. Jadi mau tidak mau itu adalah makanan setiap hari. Nah, lalu karena saya tadi membaca Alkitab yang kecil itu Gideon itu. Gideon yang biru ya? Yang biru. Nah, itu kan dulu ada yang merah kan gitu kan. Oh iya. Terus saya buka. Baunya wangi ya?
Baunya wangi Iya, kan? baunya wangi, Ya, wangi itu betul tahun itu. ya, Nah, saya buka dari Matius itu kan termasuk di doa Bapa kami sampai pokoknya tentang khotbah Tuhan Yesus itu kan. ya, 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 oke. Khotbah Tuhan Yesus di buku itu Di bukit. sampai Ya, ya selain doa Bapa kami yang terus yang sangat ada dalam benak saya Matius 7 ayat 7 itu mintalah kan gitu. ya, Nah, itu ya, Pak, mintalah, mintalah. ketuklah, Iya, ketuklah ya. iya, Ya, iya. oke. Saya ngomong, lah dari situ saya gini, Tuhan Yesus kalau memang Engkau Tuhan tunjukkan pada saya kuasamu. Nah, Wah, gitu. keren. Nah, Wanio ya. kalau memang Engkau memang betul Tuhan dan Engkau ada, tunjukkan kuasamu. Saya Wos. sekarang di tempat ini saya minta saya harus pinter kan begitu, Ya, gitu. Tapi kalau memang tidak ya saya nggak percaya. Nah, pada oke. suatu malam saya memang mimpi gitu Pak, mimpi Apa itu? bahwa Tuhan Yesus datang, senyum dan saya suruh berdoa. Oh, Tuh, saya kan berarti harus berpikir Pak, ini bener nggak Yesus kan begitu. iya. Jangan-jangan Nah, malaikat apa? Iblis menyamar jadi malaikat terang, ya enggak? ya, Ya, tetapi saya karena tadi sudah berkali-kali tadi membaca itu, doa Bapa oke. kami sama yang Matius 7 itu tadi tentang mintalah gitu Pak. Jadi Entahlah. Oke, saya oke. ingin bukti karena saya minta hanya dalam nama Yesus kan gitu. Oke. Saya juga belum paham tentang apa yang Trinitas kan saya nggak tahu pokoknya sangat lugunya pokoknya hanya nama Yesus ya mintalah mintalah kan gitu saya Oke. minta kalau memang Yesus ada tunjukkan. Nah di saat itu memang menjadi pergumulan saya Pak. Oke. Mungkin kalau kalau orang sekarang ya boleh percaya boleh tidak karena semua orang kan pasti cara mengalami bagaimana Tuhan Ya, melawat itu berbeda Pak. ya, betul. Nah, ini. Ya. Lalu waktu di mimpi ini itu apa yang Mm-mm. ada di pikiran Pak Gunawan waktu itu? Nah karena dengan kalimat tadi bahwa dia menyuruh kamu berdoa dan dia memang apa nama hadir itu pakai yang saya pernah lihat itu dia memang jubah putih itu ya dia Ya. datang gitu sama-sama Orangnya tinggi besar di gitu ya? iya Panjang, rambutnya iya panjang gitu ya? iya ya Oke. persis yang di ya Di karena di gambar-gambar asrama ya? kan juga ada gambar Yesus itu kan. Ya. Nah, terus dia datang dan dia bicara seperti itu. Nah, dia saya terus hilang gitu hilang. Nah dari Oh, situ saya pegang karena dia menyuruh saya berdoa. Nah terus saya berdoa saya buka lagi pakai tentang ayat itu. Saya minta Tuhan tunjukkan. Nah, suatu ketika iya. selesailah di semester itu, saya nilainya baik, Pak. Betul, Pak. Saya Wow. bukan berarti eh, tidak belajar ya, tetap belajar. Tapi saya ingin membuktikan kalau Tuhan Yesus, oh ternyata Tuhan Yesus benar-benar menjawab dan Tuhan Yesus memberikan bahwa perjuangan saya belajar tidak sia-sia. Ya. Makanya saya bisa di semester 3 itu eh, Nilainya baik. nilainya nilai baik. Ya. Artinya di kelas itu saya bisa memiliki ranking 2 kan begitu. Nah, dari situ saya Oke. semangat. Saya Ya. harus bisa menjadi ranking 1. Dan Ya. saya terus bertahan sampai akhir. Nah, Ya. di Pak, situ, Pak. sebentar Pak Gunawan. Pak Gunawan waktu bermimpi itu kan dia suruh berdoa. Apa yang ada di kepala Pak Gunawan waktu itu? Pak Gunawan masih sholat waktu itu, ya nggak? Masih. Masih, Pak. Sekalipun ya Nah, tadi. Jadi ya, gini, Pak. Di ya. asrama itu kan nggak pernah ada larangan untuk tidak sholat. Ah, ya, nggak ada, nggak ada. Jadi, Tapi kan waktu itu enggak. kan Pak Ya. Gunawan masih sholat seperti Iya, yang iya. dilakukan Masih, oleh masih. turun temurun kan, ya nggak? Iya. Nah, apa yang ada di Karena yang pada di pikiran Pak Gunawan? Nah, ini dualisme nih. Ada sholat, betul. ada berdoa Matius ini itu ini itu. Apa Mm-mm. Matius? Omong kosong Matius itu kan Alkitab itu banyak dipalsukan. Agama Kristen Dan itu agama Paulus kan begitu. Ada pikiran itu nggak waktu itu? Silakan. berarti gini, Pak. Nah, Satu pesan bahasa. oke. Mbah itu kayak Mbah Bu itu kan Ya, waktu mau berangkat sudah ngasih itu masih kan seperti jimat ya. ngasih mantra Ya, ya. mantra. Oke. Terus dari guru ngaji otomatis ya kan Kasih. sholat tidak boleh ya. Terus Tinggal. yang ketiga setelah masuk di sini Kristen berarti saya 3 Pak. Apa namanya itu? Nah, ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyuruh saya Kacau. berarti saya harus kembali tadi pikiran saya itu ini mana yang harus saya ikuti kan begitu. Tapi Ya kalau pasti itu bingung tadi lah. Iya. ya Iya. bingung Pak. Iya. Makanya saat
di saat setelah itu, Pak, Heeh. teman saya yang satu kamar itu melihat saya kan padahal badannya kecil, tapi dia melihat badan ada sosok besar gitu, Pak. Lah mungkin orang Oh, melihatnya oke, oke. genderuwo itu lah. Mungkin itu rohnya yang tadi mantra Roh itu ya, kan. ya apa Ya, itu. yang Jadi apa dia ditipin melihat ya? dan Ya. mereka ketakutan. Nah, Oh, oke. saya yakin bahwa itu memang peperangan secara Rohani pertarungan ya. rohani ya, Ya, kalau ya ya, ya. pertarungan Oke. iman ya. Ya. Antara saya harus mengikut Yesus atau tidak, kan begitu. Iya. Tetapi kalau Oke. Yesus tadi yang mengatakan begitu, maka saya percaya kan gitu. Saya Hmm. ikuti. Lalu, nah di situ saya mulai mau belajar ikut katekisasi. Nah, dalam peran katekisasi pun saya kan harus katekismus Keren. Heidelberg gitu ya. Iya, iya. Kan cukup lama. Lah saya diantara mau lulus atau tidak katekisasinya. Kalau lulus kan berarti boleh baptis nanti. Baptis. Di gereja itu kan harus katekismus Heidelberg kan harus sampai selesai. Betul. Ya. Nah, saya kebetulan Bapak asrama yang ngajar itu, maka saya diantara percaya lulus dan tidak gitu. Oh, Tidak lulus ya sudahlah kan gitu. nggak apa-apa. Tapi ya ternyata Tuhan izinkan. Nah, sekaligus begini Pak. Jadi sekalipun saya di sekolah itu, kebetulan saya karena di SPI itu kan ada di situ program pendidikan agama Kristen kebetulan. Oke. Jadi saya masuk ke program PGAK di sekolahan itu juga, saya belum Kristen kan aneh kan gitu. Ya. Nah, saya juga sudah mulai diberi kesempatan untuk kalau minggu mengajar sekolah minggu. Aneh lagi gereja kan begitu. Orang belum Kristen disuruh mengajar sekolah minggu kan begitu. Padahal saya tadi masih bagaimana memuja nenek moyang kan gitu juga. Iya, Bagaimana masih saya ya. cita-citanya harus menjadi seorang yang bisa angkat ke Derajat. Oke. dengan gelar H kan gitu ya. Iya, dengan gelar H. Ya. Tetapi kembali kepada konsep tadi Yesus itu datang, jadi saya, aduh ini gimana saya gitu, kolong Pak. Pastilah. Ya, ya. Tapi kembali Pak, saya meyakinkan diri bahwa saya tetap ke Yesus gitu aja. Udah. Ya. Akhirnya itu bukan hal yang mudah Pak, bukan Ya. hal Sejak yang kapan, mudah. Pak? Bapak memutuskan, Pak Gunawan memutuskan, ayah saya tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi baca-baca yang ini itu bahasa Arab. Sejak kapan, Pak? Sejak mimpi itu atau sejak kapan, Pak? Jadi Pasti setelah mimpi, peperangan rohani kan? Pastilah. betul, Nah, iya. Jadi memang saat itu saya harus apa ambil namanya keputusan tadi ya. ngambil keputusan. Ya. Nah, sekalipun tadi sampai gini Pak. Kalau saya nanti katekisasi selesai, terus diuji gitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya lulus, berarti itulah sudah menjadi kehendak. Nah, kan? Hendaknya. Oke. Kehendak ya, Ya, oke. mengikut Kristen. Nah, ternyata saya diperbolehkan akhirnya masuk dalam kelompok yang boleh baptis dewasa. Nah, berarti saya akhirnya lebih lagi ingin memperdalam itu, Pak. Oh, oke. Terus dengan demikian, maka ketika mengambil nama itu pun saya masih Pak, karena saya mempelajari konsepnya Rasul Paulus ya. Jadi Ya. saya semakin berjalan itu kan di situ ke perpustakaan juga, terus ke Alkitab saya cari nama-nama gitu. Ada yang ada yang namanya Yohanes. Saya tiba-tiba udahlah saya Paulus saja, karena saya merasa dirinya orangnya kecil. Terus saya tadi menyadari bahwa saya pernah apa namanya menyuruh orang lain, teman dekat Oke. saya, kamu jangan Kristen kan gitu. Jangan Kristen, ya. Terus saya di gereja waktu SMP nendang mimbar, berarti kan saya Mimbar. sudah iya Paulus kan. itu. Kelakuan Terus Paulus kan, kan? terus Ya. saya tidak suka dengan orang Kristen kan begitu Pak. Iya, iya. Jadi dulu saya tidak suka dengan orang Kristen. Iya. Jadi saya mungkin termasuk orang yang juga menganiaya, kalau boleh dikatakan begitu cara Iya, iya. sekalipun tidak mungkin dengan fisik ya, tetapi Fisik, ya. omongan itu kan lebih menyakitkan kadang-kadang. Iya, betul. Ya. Nah, itu. Oke. Jadi Ya. ini. Oke, sebentar Pak Gunawan. Nama Pak teman-teman, memang kalau bagi saya ada nggak teman-teman Pak Bambang, Pak Karel atau Mama Ita yang kepingin bertanya, silahkan buka mikrofon dan boleh bertanya. Ya. Ke Pak Bambang ya. Silakan, monggo Pak Bambang. Baik, Pak. Ya memang
hampir mirip Pak, perjalanan kerohanian Bapak, perjalanan pertumbuhan rohani. Saya juga dari Islam, tapi cuma bedanya kalau saya itu tidak seperti Bapak karena memang dari keluarga yang sangat, kalau nggak salah tadi ada beberapa aliran di situ ya, termasuk aliran kepercayaan, Kejawen, aliran kejawen ya. ya kejawen, Iya. dengan Islam dan Islam ya, Islam dan kejawen sangat kuat. Nah, kalau saya lain Pak, kalau saya Islam tetap tapi nasional. Maksudnya nasional itu begini, tidak ada apa ya istilahnya, suatu doktrin pasti bahwa Ya. karena Pak ada Bambang, kedua apa orang yang tua mau saya Islam. ditanyakan ke Pak Gunawan? Waktunya nggak Oh, banyak. yang saya mau Silakan. tanyakan itu tadi kan dalam perjalanan dari mulai SD, SMP, Ya. SMA. Tadi ada terkilas bahwa Bapak sebenarnya kan tidak setuju ya Pak Gunawan itu untuk masuk sekolah di Kristen bahkan pada SPG Kristen. Pertanyaan saya apakah memang hanya mungkin terpaksa satu-satunya sekolah yang menjamin kehidupan di masa depan gitu. Sehingga Bapak mengambil mau saja meskipun tadi saya dengar juga berontak kan, menendang itu kemudian masih melakukan penganiayaan pada orang Kristen ya. Ya. Karena jadi saya punya satu pertanyaan begini, apakah karena memang tidak ada sekolah lain yang menjamin kehidupan di masa datang sehingga tadi saya dengar juga ada SPG hanya satu-satunya SPG Kristen mau tidak mau diikuti karena dalam suatu nalar logika kita nggak ada sekolah lain yang bisa menjamin kelangsungan hidup, maka orang tua pun juga mendukung di situ. Akhirnya Bapak mau. Jadi itu yang saya tanyakan, kenapa Bapak tidak memilih menguatkan kepercayaan yang memang dari awal itu sudah menentang Kristen gitu. Gitu. Itu yang saya Silakan. tanyakan Pak Andri. Silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Jadi tidak ada cita untuk menjadi guru. Jadi inginnya kalau dari SMP ke SMA dan kalau bisa nanti ya kedokteran lah. Saya berupaya begitu. Tapi orang tua berharap bahwa kamu dari SMP nanti setelah itu SPG kan cepat bekerja. Pola pikirnya orang desa, orang tua kan begitu. Jadi karena melihat bahwa SPG adalah jaminan yang bisa membuat orang setelah lulus bekerja. Nah, memang begini Pak. Jadi saya di SPG itu terpaksa Pak sebenarnya. Tetapi setelah saya tadi tiap hari dikasih makanan rohani dan jasmani gitu kan ya. Rohani itu setiap pagi malam itu dengan firman Tuhan. Terus saya digembleng di situ, saya makan sampai menantang lagi kepada Tuhan dengan seperti itu. Jadi ya disitulah prosesnya. Nah, setelah selesai dari SPG pun saya mau tidak mau mengajar Pak. Nah, tetapi dalam hati saya bahwa saya karena sudah ada di sini dan ada satu orang guru yang memotivasi saya pada waktu itu, salah satu guru dogmatika di PGAK-nya, namanya Pendeta Waluyo Sejati, itu yang menjadi pendeta di GKJ Salib Putih, ya. Bapak tahu ya, Salib Ya, Putih Salatiga itu. ya. Nah, dia memotivasi saya di saat kalau bertemu seminggu sekali, karena dia guru dogma, nah dia mau doktrin saya kan Pak. Jadi, oh kamu gini besok kamu selesai, kamu masuk teologi saja, nah, kan gitu. Kamu Ya. masuk teologi saja. Nah, saya didorong begitu. Kamu nggak usah jadi apa-apa. Yang penting kamu masuk ke teologi. Saya juga nggak mudeng teologi itu apa, nggak mudeng saya. Yang penting kamu sekarang selesai kan begitu. Nah, Ya. Pendeta Waluyo Sejati ini eh, memberikan pandangan seperti saya, ke saya seperti itu. Maka setelah lulus, nah puji Tuhan ya, jadi 2 ijazah sekaligus saya terima waktu itu. Makanya Wow, keren. ini yang juga setelah selesai saya harus kembali ke Kebumen. Nah, ke Kebumen saya akhirnya
diminta untuk mengajar di SD Kristen Kebumen waktu itu. Nah, sebenarnya saya juga tidak ada cita-cita untuk kembali ke Kebumen karena kepinginnya ya udahlah pergi yang jauh di luar Jawa sana kan begitu. Tetapi orang tua juga akhirnya menghendaki ya kalau bisa nggak usah jauh-jauh kan gitu. Nah, betul Pak. Tapi dengan berjalannya waktu karena saya juga ada kesempatan sebenarnya waktu itu untuk masuk ke teologi di Satya Wacana karena ada 10 besar kan dari SPG itu boleh masuk bebas. Nah, saya menyampaikan ke orang tua, ke bapak saya. Nah, bapak saya mengatakan, ya jangan kuliah sekarang kan begitu. Orang tua mau bagaimana lagi nanti kan begitu. Kamu masih punya adik dua. Nah, Iya, iya. ya udahlah, saya tak kembali dan mengajar. Tetapi rasa ingin untuk melanjutkan studi tidak padam. Makanya saya Amin. pagi mengajar, sore memberi les, dan saya akhirnya hanya Iya. mengajar 2 tahun, lalu saya terus melanjutkan ke teologi ya Pak. Begitu Pak. Wanita Itu Ya, Pak banget. Bapak. yang mungkin saya tanyakan juga ini begini Pak, kan Bapak juga tadi saya lihat itu kan kuat juga dalam agama Islam ya, Iya. agama Islam juga kuat. Nah, yang jadi persoalannya kok bisa begitu mudah melepaskannya itu yang Wah, mungkin yang itu motif yang apa ya belum jelas motivasinya apa gitu, kok sehingga ya melepaskan begitu mudahnya agama Islam dan apanya yang kepercayaannya yang dilepaskan gitu Pak. Kira-kira apa itu bilang motivasinya itu? ya. Jadi begini Pak. Eh, setelah saya renungkan dalam perjalanan itu Pak, selama di SPG itu setelah baptis harus mengambil resiko apapun. Sehingga ketika pulang liburan saat-saat lebaran pun saya bertemu dengan teman-teman di kampung. Sekalipun saya Karang Taruna juga masih menjadi panitia kegiatan di masjid kalau halal bihalal dan sebagainya. Nah, teman-teman di situ kan juga ngomong loh, kamu katanya sudah Kristen, kamu minggu ke gereja, Jumat ke masjid, mau gimana? Tantangan iman begitu, Pak. Terus memang ada teman juga yang dekat dengan saya yang Islam itu bisa hampir jatuh, Pak. Iya, Artinya iya. begini, ini hampir memunculkan iman saya kan begitu. Iya, pastilah. Iya. Ya, Hmm. ini Pak, memang nggak mudah Pak. Jadi di antara ini mau Kristen terus apa tidak ya? Nah, gitu Pak. Tapi saya yakin kembali bahwa memang kalau Yesus ada, tolonglah saya Tuhan Yesus gitu. Oke. Makanya saya kalau berdoa dengan Yesus itu ngobrol Pak. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau sudah memilih aku, Engkau yang tanggung jawab kan gitu. Nah, Iya. terus saya kepenginnya kuliah sekarang saya nggak mau lagi jadi guru di SD. Saya kepengen kuliah, tolong saya Tuhan. Akhirnya di situ Pak. Jadi runtuhlah ya Pak ya. Yang dua itu Pak. Pak, Pak Bambang. Nah, iya. Ya, ya Runtuh Pak. terakhir Pak pertanyaan. Eh, Ya terakhir Pak pertanyaan saya terakhir. Oke, terakhir. Kira-kira apa pesan Bapak ya? Apa artinya yang bisa disampaikan dalam Bapak mengambil suatu sikap, ya, sikap dari agama yang lama ke agama Kristen. Kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada kita agar supaya ketika kita nanti menjumpai orang-orang yang pengalaman hidupnya hampir sama dengan kita, dengan saya, dengan Bapak itu mungkin nanti bisa kita kita kolaborasikan untuk kiatnya bahwa kalau kita mau ke misi, Pak, artinya menggait orang apa namanya? Eh, Menginjili orang. memenangkan jiwa itu Ya. kan, nah itu kan menginjili orang. Oke. Itu kira-kira bagaimana Pak dari pengalaman Bapak? Silakan. ya, pengalaman dari waktu ke waktu Pak. Kebetulan yang Ya, sering saya temui adalah apa yang orang-orang dilakukan? yang Ya, ya, ketika saya bertemu dengan mereka, saya memang cerita tentang keselamatan itu bukan dari kita mengikuti agama, tetapi kita diberi keselamatan, diberi anugerah oleh satu pribadi yaitu Yesus. Amin. Nah, itu yang pertama. Kalau ingin bahwa kita benar-benar mengenal keselamatan dan ada jaminannya hanya di Yesus. Amin. Dosa kita betul. diampuni, lalu kita sudah tidak lagi sibuk bagaimana saya harus melakukan yang baik untuk
memperoleh apa namanya, Pak Andre, pahala ya, Ya, tapi bagaimana cari. kita memang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, Amin. lalu kita orang yang tidak benar tetapi dibenarkan oleh Tuhan, Dibenarkan. itu karena anugerah. Anugerah. Nah, makanya Keren. ketika saya bercerita dengan orang, saya mengambilnya hari Jumat misalnya. Iya. Saya temui, Pak, loh kok jam segini belum istirahat? Jam segini kok belum ke masjid? Ini Jumat loh, Jumatan dong. Jumatan. Nantilah. Oh, jangan nanti-nanti, sekarang udah ini jam 11:30, harus siap berangkat. Saya dulu aja kalau berangkat sebelum jam 12 sudah tepat, karena Iya, lebih baik jalan kaki berangkat ke sana, pahalanya besar. betul. Oh, gitu. Tapi nggak mau yang ngobrol dengan saya kan gitu. Nah, Oke. saya ceritakan, kalau ingin benar-benar merasa dirinya itu tidak layak dengan Tuhan, hanya satu pribadi yang bisa mengampuni dosa kita, yaitu Yesus. Kalau belum kenal nama Yesus, nanti jam 12 malam sama saya. Jenengan sholat Jumat, saya sholat sama-sama. Yuk, bertanya sama-sama. Oke. Yesus, Keren. apa engkau Tuhan? Nah, gitu. Oke. Kalau engkau Tuhan, Nah, tunjukkan wajahmu dan kuasamu pada saya. Amin. Nah, gitu Pak Bambang. Itu Oke, salah keren. satu ya, trik ya. Dan itu betul Pak. Saya Iya. bertemu dengan orang ya, itu dan saya tantang begitu, nggak usah percaya pada saya, tetapi kamu harus tanya langsung pada Yesus ada apa tidak. Ya, Karena saya mengalami keren. dengan seperti itu, maka orang itu bertanya. ya. Nah, benar Pak. Pada suatu hari itu ketemu kembali, waktu itu si SMN Pak. Terus dia ketemu, ngomong sama saya, Mas, aku wingis ketemu karo Yesus. Nah, begitu. Yang benar, jangan bohong. Benar, aku ngomong-ngomong. Wah, gitu ya. Ya, nah Oke. gitu. Itu Pak. Nah, terus ketika ada lagi saya ngomong bahwa dia ketemu Pak, dan dia melihat ada sinar Pak, gitu, putih gitu Pak, Putih. dan dia baru bertanya. Beberapa kasus Iya, begitu iya, Pak, betul. termasuk orang-orang yang kejawen pun begitu Pak, bahwa Oke. kalau memang ingin tahu guru sejati, guru ning kang sejati ning guru, yaitu hanya Yesus. Yang lain bukan guru sejati. Amin. Gitu Pak. Iya. Nah, ini Pak Andre. Jadi Iya, ini iya. ada pengajaran baru bagi kita yang mau Iya. memenangkan jiwa. Iya. Tadi itu bagus sekali Pak begini. Kalau kamu ingin tahu bagaimana saya, seperti yang sekarang saya, tanyalah kepada Kristus. Tanyalah itu kan bagus itu Pak. Jadi Iya, penginjilan betul. yang luar biasa. Ya, Kalau betul. ingin kamu Ya, ingin tahu pengetahuan itu bagaimana ditularkan saya, ya. Ditularkan. Iya, ya. ditularkan. Oke. Ya, Oke. baik Pak. Terima kasih Pak Bambang. Oke, saya beri kesempatan ke Mama Ita. Ada yang mau ditanyakan Mama Ita? Silakan. Ya, terima kasih Pak Andre dikasih kesempatan. Boleh. Selamat salam Pak Gunawan, selamat siang. Salam Bu Dita, selamat siang. Iya, saya kagum sekali dengan kesaksian Bapak ya, dengan liku-likunya gitu ya, dimulai dari SD, SMP sampai SPG sampai ya SPG akhirnya Kristen lah ya. SPG Kristen, SMP Kristen lagi. SMP Kristen itulah. Jadi Ngapain? menurut saya, jadi menurut saya kalau Tuhan sudah memilih kita, betul. jalan itu nggak bisa lagi kita belok-belokan. Nggak bisa, betul. Nggak bisa, tetap aja jalannya itu Tuhan punya. Karena Tuhan bilang kan firman-Nya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, hidup Bapak udah hidup Bapak Gunawan kebenarannya ya udah di tangan Kristus. Amin. Karena dia bilang aku yang memilih engkau. Kan gitu. Aku yang memilih engkau, bukan siapa-siapa. Aku. Jadi aku terus dengan segala trik-triknya lah ya, dengan segala. Memang semua itu dari mimpi. Saya pun dari mimpi. Kan ya dari mimpi. Jadi kita tuh tidak beda memang. Kita tidak bisa mengingkarin kalau mimpi itu yang dari Kristus itu beda benar. Beda itu menjadi kenyataan ya. Tadi dari Pak Bambang saya dapat banyak yang digali melalui Pak Gunawan. Nah itu jadi ya kalau
Pak Bambang tadi galinya Bapak sudah di Kristen gitu ya, udah di Kristen begini-begini jalan. Kembali ke awalnya ya, karena Bapak udah dipilih, tentu banyak tantangan Pak. Tantangan-tantangan itu ya yang buat saya ceritakan Bapak ya Bapak sendiri, keluarganya Bapak sendiri tuh bagaimana responnya? Itu pertanyaan pertama dulu. Bagaimana responnya? Bapak itu langsung bisa menyatakan saya ikut Kristus, saya pengikut Kristus, saya Kristen, dan sebagainya. Itulah dulu Pak. Bagaimana melalui orang tua Bapak dulu, orang tua Pak Gunawan. Itu. Oke, silakan. Itu aja dulu Pak. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Ini baik Bu, mengingatkan ya. Bapak saya ketika mendengar saya mau baptis, saya minta izin. Lalu ke ibu saya juga begitu. Dia meminta syarat kepada saya, Bu, waktu itu. Apa itu? Karena kamu masih Islam, ya kamu harus sunat dulu. Sunat, Bu. Saya masuk SPG sudah kelas 2 baru mau sunat, Bu. Aneh banget itu. Jadi saya harus, yaudahlah saya ikuti. Nah, terus yang kedua pesannya gini, kalau kamu sudah menjadi orang Kristen, kamu harus menjadi Kristen yang benar-benar. Ya, benar-benar. Dan kamu punya saudara itu tidak boleh memusuhi. Kamu harus punya prinsip bahwa kamu itu ya saudaramu. Nanti kalau kakakmu atau siap adikmu yang akan jadi Hindu atau Buddha yang tetap ya berjalan sesuai dengan agama masing-masing. Pokoknya harus rukun, itu pesan orang tua saya. Nah, itu dari bapak saya. Nah, kebetulan Bu, jadi hal yang sangat mengejutkan saya ketika bapak saya itu tidur di kamar di mana saya dikasih oleh dia. Jadi di rumah itu ada 3 kamar. Kamar depan saya, kamar bapak itu, terus belakang adik-adik saya depan itu. Setelah saya menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kasih pakai buffalo tidak salah. Bapak saya tahu kok tiba duduk tadi dari. Nah, bapak saya melihat salib itu jalan. Padahal salib itu kan bapak saya ketakutan. Ini Bu, jadi bapak saya ketakutan ya ketika melihat salib itu berjalan. Nah, dengan berjalannya waktu, bapak saya juga tantangan dari adik ipar. Jadi dari adik ibu saya, Pak Lek ya. Dia memang dari awal tidak suka kalau saya sudah menjadi Kristen. Lalu saya apalagi ketika sampai kuliah selesai, terus tahu kalau saya teologi, lalu saya nikahnya di gereja. Dia sudah jauh-jauh dari Jakarta, pulang ke Kebumen, mendengar dan tidak mau kalau keponakannya itu akhirnya tetap Kristen. Padahal dia berharap itu adik dari ibu saya. Nah, namun apa buat bahwa juga menjawab kepada adik iparnya, soal anak itu kan urusan saya, itu rumah saya, kamu nggak usah ngurusi gitu. Itu. Jadi saya sebenarnya dari keluarga besar juga begitu. Nah, sampai sekarang pun ada temuan keluarga yang rutin itu setiap 30 hari selapanan itu, ya saya lama nggak berangkat. Dulu ya sering berangkat. Itu pun pakai H itu berapa? Saya pakai PDT saja sendiri. Gitu Bu. Tetap saya sudah Bu. Harga mati ya Yesus Kristus itu harga mati bagi saya. Ya. Jadi mau apapun saya nggak ingin apapun begitu Bu. Biarlah saya begini, tetap kalau Yesus yang memanggil saya, maka Yesus tanggung jawab. Tugas saya adalah begini Bu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Iya, celakalah loh itu loh. Celakalah itu Bu. Aku jadi saya takut kalau tidak memberitakan Injil. Makanya bapak saya pada waktu sakit pun saya injili dan saya doakan dia tenang.
Amin. Dan dia sebenarnya sekalipun Islam, ya kejawen, tetapi dia pendukung gereja juga, Bu. Dan saya yakin bahwa pada saat dia belum sempat saya baptis, tapi dengan Roh Kudus, saya yakin bahwa dia senang bersama Roh Kudus. Amin. Jadi dia menerima. Kalau setiap saya datang waktu itu, dia merasa tenang. Sekalipun pada saat akhirnya saya tidak bersama dia, tetapi 1 hari sebelumnya saya pesan seperti itu. Termasuk dengan bahas saya juga, Pit. Nah ini Bu, PR saya segini. Ibu saya kan kemarin Desember jatuh dan kakinya patah tulang. Nah, tapi kesempatan besar bagi saya. Saya yang harus mengantar dia ke rumah sakit. Saya harus menunggu di rumah sakit sampai hari ini, bulan ini saya harus yang mengantar beliau. Jadi disitulah saya cerita Yesus. Lalu saya pada saat di rumah sakit saya kasih ini roti, ini tubuh Yesus. Ini adalah darah Yesus. Saya begitu ngobrol perjamuan gitu. ya. Iya, saya ngomong gitu. Ini darah Yesus, ini tubuh Yesus yang sudah aku terima. Kalau mau ini tak kasih. Iya. Dan gitu, Bu. Nggak ada komen ya, Ibu ya? Ya mau komen bagaimana, protes bagaimana, Pak? Oke. Tapi terima ya, Ibu tetap menerima darah tubuh Yesus ya? Belum saya kasih, Bu. Cuma saya cerita dulu. Saya cerita dulu. Iya, oke, iya. Iya, saya memberi pengalaman, Bu. Jadi ini roti, ini tubuh Yesus, ini darah Yesus, betul, Bu. Jadi saya sudah nikmat, tenang, itu saya sampaikan ke ibu saya begitu. Dan hanya berdua sama saya di rumah sakit sampai malam saya ceritain begitu. Dia ya taunya, oh yang penting aku marilah sembuh gitu. Iya. Itu kan soal mau dan tidak itu biarlah selesai kan gitu, Pak. Iya, Tuhan yang atur ya. Iya, betul. Tuhan sendiri yang penting saya ingin melakukan yang apa ya, bagaimana tugas saya tadi, kalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan ini kan kesempatan, Bu. Kesempatan memberitakan Injil Betul. supaya kita sendiri juga, saya belajar mendemonstrasikan iman kan begitu ya. Mendemonstrasikan iman saya kepada Yesus. Termasuk kemarin ya Pak, harinya Pak Dudi ya. Wah, itu kan itu 1 tahun yang lalu juga berat, Bu. Tuhan pertemuan dengan yang luar biasa. Kalau bukan sendiri yang menghadirkan dirinya ke dia nggak akan terima Yesus kan begitu. Iya Pak ya, begitu takjub ya. Bapak sudah jadi suratan Kristus yang terbuka. Nah, itu ya, dari bukan keluar aja, tapi pada keluarga ya, terhadap orang tua, walaupun orang tua belum menerima seperti orang ayah gitu ya, bapak dari ayah itu. Tapi yang imannya Pak Gunawan bahwa bapaknya sudah terima walaupun belum dibaptis atau bentuknya apa ya. Tapi Tuhan itu kita kan Tuhan yang baik, Tuhan yang bijaksana ya, Tuhan gitu ya. Sehingga Bapak sekarang ini jadi benar-benar terang Kristus. Jadi berkat Kristus ya, di mana ada Bapak ditempatkan ya gitu. Itu aja Pak Andre dari saya. Terima kasih Mama Ita. Oke, saya berikan kesempatan untuk Pak Karel. Pak Karel, monitor. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, silakan. Salam kenal Pak Gunawan. Iya Pak Karel. Salam kenal. Dari Surabaya Pak. Oh iya, Surabaya Pak. Oke Pak. Ada Surabaya lagi. Wah ya. Dia lebih Surabaya daripada saya Surabaya Pak. Ya. Pasti bisa ketemu Pak nanti Pak. Ya, saya menyimak apa yang disampaikan Pak Gunawan mulai awal ya. Oke. Bagaimana perkenalan, pertumbuhan iman Pak Gunawan. Bagaimana pergumulan dengan teman-teman ya. Tadi saya dengar cerita kalau waktu masih SMP, masih pulang ke desa, masih bersama-sama di panitia musola ya. Kemudian cerita tentang Yesus itu. Saya mau tanya Pak,
pada Ya, waktu silakan. Bapak bersama dengan teman-teman menceritakan tentang Tuhan Yesus, apa mereka tidak alergi Pak dengan nama Yesus? Mungkin lebih Bagus. dengan Nabi Isa bilang, Nabi Isa putra Maryam, lebih pas untuk mereka ya. Ya, ya. Apa mereka tidak alergi Very good. Pak Iya, dengan nama Tuhan Yesus Pak? iya. Silakan. Memang di satu sisi ada yang pergi nama Yesus karena Yesus itu lalu berbicara tentang hanya miliknya orang Kristen ya, pemahamannya begitu ya. Tapi Oke. kalau nama Isa kan bisa diakui oleh semua Iya, orang Islam ya. Islam ya. Lalu saya katakan kalau memang lebih enak menyebut nama Yesus gitu karena lebih mudah untuk dipahami, dan nanti kalau Isa itu nanti begini, konsep dia dengan konsep akhirnya bisa berdampak dari sejarah dan nama itu. Jadi ini yang sampai saat ini pun, sekalipun kadang saya pakai Isa, nanti pengkajiannya tetap beda Pak. Itu Pak Karel. Oh. Enak nama Yesus gitu aja, langsung saja nama Yesus, saya tag nama Yesus aja udahlah. Keren, Gitu keren. aja, wes po Yesus itu aja. Ya. Sampai Kalau sekarang Pak. sekarang, Artinya ya, sampai sekarang kalau ketemu juga gitu Pak. ya. Kalau sekarang kegiatannya Pak Gunawan di mana Pak? Saya kegiatan sehari-hari di rumah, dan kalau ini tadi saya hampir Pak. Saya udah mau pergi. Terus ya itu tadi mau ke teman, terus saya mau ngobrol tetapi gitu. Karena gini Pak, kami ada 2 program yang besar dikatakan. Healing Ministry sama Holy Ministry Pak. Healing Ministry itu terkait dengan orang yang mungkin mengalami luka batin dan sebagainya, terkait dengan spiritual tadi itu kita ajak untuk bisa bertemu, syukur bisa ngobrol lebih panjang gitu kan, mendarat langsung daripada lewat telepon gitu. Lalu yang kedua tentang holistic ministry kait dengan aktivitas bagaimana sekarang ini kami sedang mencoba untuk membuat ketahanan pangan. Jadi mengolah limbah menjadi berkat begitu Pak. Memanfaatkan limbah yang ada di sekitar rumah, lalu bisa dimanfaat bagaimana ada sayuran yang tidak harus beli ke pasar, lalu bagaimana kita bisa ya mencukupi kebutuhan rumah tangga, lalu teman-teman bisa belajar. Makanya kemarin saya sudah punya satu tim healing ministry, termasuk hasilnya ada jelas itu, jiwa-jiwa bisa ya terjangkau gitu. Dan holistic ministry juga kita mendekati para orang petani dengan orang ya peternak yang mulai dari lingkungan kecil. Ini Pak, dukung doa karya kegiatan saya yaitu belajar untuk memberitakan nama Yesus. Itu tadi aja. Soal nanti mau terima atau tidak, ya biarlah dia. Kalau memang tidak mau terima, ya tadi ajak, yuk malam hari untuk tahajud. Tapi bertanya pada nama Yesus gitu aja. Ada enggak gitu? Gitu aja langsung Pak. Gitu Pak Karel. Ya memang saya melihat sekarang pelayanan itu untuk masuk turun ke desa-desa katakanlah ya, kita tidak cukup hanya untuk berbicara tentang hal-hal yang rohani aja gitu. Sebab orang-orang di pedesaan mereka lebih mantap tuh kalau kita masuk dengan hal-hal yang jasmani, terutama di pertanian, peternakan ya. Kita masuk kemudian bersama mereka. Nah, mereka bisa melihat. Baru kita masuk penginjilan. Terus saya kira bagus, Pak. Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Ya, lanjutkan. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih Pak Arel. Iya, Pak. Terima kasih Pak Arel. Oke, Pak Gunawan. Ya, waktu nggak banyak lagi ya.
Saya mau tanya Pak Gunawan ya. Pak Gunawan selama hidup sampai saat ini, pernahkah Pak Gunawan mengalami masa-masa sulit di mana Pak Gun benar-benar merasakan Tuhan Yesus menyertai seperti yang Dia janjikan? Kan ada kalimat kan, aku menyertaimu. Nah, bagaimana? Adakah kejadian yang nyata di dalam perjalanan hidup sampai Pak Gunawan melayani di gereja GPSDI ya, sebagai pendeta di situ ya? Dan pernahkah mengalami hal-hal yang sulit ya, tapi ternyata ada penyertaan Tuhan di saat-saat yang sulit itu? Bisa cerita Pak? Silakan. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ternyata memang apa yang dikatakan Tuhan sendiri, bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ya. Itu Pak, memikul salib memang betul tadi, bagaimana kita tetap mempertahankan iman di saat-saat yang nah ini memang tidak mudah. Memang kita seringkali ngomong mudah, tetapi bagaimana kita ketika menjalani hal itu. Tapi kembali kepada janji Tuhan bahwa apapun yang sedang terjadi pada diri saya, sekeluarga, begitu, saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Amin. Sesulit apapun yang saya alami, terpuruk apapun, tetap saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi menguatkan itu memang terus Pak. Jadi saya makanya ngobrol dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk mengalami seperti ini, kesulitan dan sebagainya. Tetapi saya, Engkau tidak akan meninggalkan saya. Maka saya percaya bahwa pasti Tuhan tolong saya dengan cara. Makanya di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan berikan ide-ide baru ya. Dan ada cara-cara baru yang tidak pernah saya pikirkan, maka itu terjadi. Terjadi. Ya. Banyak Pak Andre. Jadi bukannya sekali dua kali. Bisa diberikan contohnya yang spesifik Pak? Bisa. Ya, contoh begini Pak. Contoh ketika anak-anak masih kecil, bagaimana harus bisa impian itu sekolah minimal pendidikannya sama dengan saya istilahnya. Nah, itu juga prosesnya panjang Pak. Panjang. Tetapi Tuhan betul-betul menyatakan bahwa ketiga anak sekarang sudah selesai semua. Itu pendidikan sudah selesai semua. Lalu Tuhan atur itu. Jadi terus dalam pelayanan pun begitu, ketika ada jemaat yang mungkin butuh apapun, ya kita karena melahirkan mereka, menginjil mereka, kan untuk mengadakan gerakan ya penanaman jemaat itu kan kita harus meyakini bahwa kita seperti Petrus yang sudah diberi kunci oleh Yesus, ya kunci kerajaan untuk mendirikan jemaat. Bahwa jemaat ini miliknya Yesus kan, bukan milik saya. Maka ketika ada jemaat yang mengalami masalah, ya harus komunikasi dulu Yesus, jangan ke saya. Nah, karena kamu miliknya Yesus, bukan milik saya. Makanya saya tidak pernah punya prinsip begini. Sekali jemaatnya 10 atau 100, ini bukan jemaat milik saya, bukan. Ini tetap milik Yesus, ya. Jemaat Bapak Ibu milik Yesus, bukan milik saya. Jadi saya nggak akan pusing ketika dia kaya pindah. Ketika yang semuanya miskin, itu nggak akan pusing Pak. Tetapi ketika ada yang mati pun, misalkan kejadian yang kemarin itu, saya ngomong dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini butuh peti. Kami berempat, apa yang mau patungan untuk membayar peti. Padahal saya juga nggak punya uang. Untuk berangkat dan pulang cukup 50.000. Saya pulang di jalan begini, Tuhan, 1 jiwa, Engkau telah menyelamatkan dengan korban 2.000 ekor babi waktu itu. Lah ini 1 jiwa. Ya, ini 1 jiwa. Kalau harga peti hanya 2 juta, bagi Tuhan sangat kecil. Nah, saya ngobrol dengan Tuhan dan bicara, Tuhan Yesus, saya pegang motor, saya naik motor. Tuhan Yesus, Engkau yang menyediakan. Kalau hanya 2 juta. Jadi saya nggak akan pusing-pusing. Terus malam hari saya sampai di rumah jam 8, saya telepon tim saya. Ini sudah selesai pemakaman, kita tinggal mikir harga peti. Patungan. Nah gitu. Ya, patungan. Tapi dalam hati juga begini. Lah duitnya sekolah mendi ya, kan gitu. Gitu Pak. Uangnya dari mana? Terus pagi itu hari Minggu. Saya mengajarkan Yesus,
itu peti berbayar. Saya harus bagaimana? Tapi itu jiwamu loh Tuhan. Itu. Saya sudah menyampaikan tugas saya komunikasi sebelum dia meninggal. Tapi sekarang Tuhan panggil ke surga. Amin. Bersama, maka engkau yang akan cukupkan. Lah, minggu sore itu saya di WA tidak kenal nomor itu. Pak Pendeta Gunawan minta nomor ini. Harga peti berapa? Oh Tuhanku Yesus, ya gitu. Amin. Apakah ini orang yang kau pakai? Nah, saya telepon, Pak, harganya sekian, 2 juta. Oke Pak, nomornya mana? Apakah Pak yang mau menghandle semua? Saya ngomong begitu. Iya. Akhirnya, betul Pak. Pak, nomor rekeningnya kirim. Nah itu. Berarti saya sudah selesai Pak. Benar kata Tuhan Yesus, menyertai dan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Itu banyak hal yang kayak gitu, Bu. Jadi Yesus itu memang betul-betul kalau kita ajak ngobrol yang sambil ngopi apa hari Tuhan Yesus saya minum kola gitu. Pengen banget. Oke. Jadi masa-masa sulit itu saya menikmati bagian kedekatan saya harus dekat dengan Yesus. Nanti kalau saya nggak dengan Yesus lupa kan begitu. Kalau saya nggak diberi kesulitan saya nanti lupa kan. Lupa, betul. Ya. Oke, Pak Gunawan, waktunya nggak banyak ya. Terakhir Pak, apa pesan Pak Gunawan untuk orang-orang yang di luar sana yang masih ragu untuk mencari Tuhan? Apa pesan terakhir Pak Gunawan? Silakan. Ya. Pesan saya kepada saudara-saudara semua yang masih ragu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tolonglah secara pribadi dengan rendah hati bertanya langsung kepada Yesus. Amin. Tanya saja nggak apa-apa, ngobrol saja Tuhan Yesus itu. Dia baik kok. Tuhan Yesus, apakah engkau memang dan engkau ada? Kalau ada tunjuk pada saya. Itu pesan saya yang pertama. Kalau sudah ketemu dan dia menjawab, teruslah komunikasi dengan Yesus. Amin. Karena dia selalu membuka hatinya untuk seumatnya yang mau. Dan Tuhan Yesus rindu sebenarnya. Bagi saudara-saudara iman, maka saya juga pesan, tetaplah setia untuk datang kepada Yesus. Bersyukurlah kalau Tuhan Yesus sudah menyediakan anugerah yang besar, pengampunan dosa dan keselamatan ada di dalam Dia. Setialah untuk melayani Dia. Beritakanlah nama Yesus. Jangan memberitakan diri kita sendiri, tetapi nama Yesus harus diberitakan. Karena nama Dia yang mempunyai segalanya. Kalau ada masalah, bersandarlah kepada Yesus. Dengan sungguh-sungguh hanya Yesus yang menjadi sandaran kita. Amin. Maka semuanya akan tenang, enggak akan dipusingkan dengan masalah. Saya hanya pesan begitu, Pak. Dan kalau Bapak Ibu yang tidak melayani atau yang rindu melayani, mari kita belajar bersama. Amin. Di Healing Ministry dan Holistic Ministry. Dan kami terbuka dengan dua model layanan ini, baik Healing Ministry kita saling mendoakan, ya, lalu Holistic Ministry kita saling untuk mengupayakan. Karena Tuhan juga mengutus kepada kita semua, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Maka kita yang ditempatkan dimanapun kita berada, kita saling mengkomunikasikan tentang aktivitas kita. Kita saat ini punya PR yang berat, yaitu untuk ketahanan pangan. Kita mengusahakan untuk kehidupan kita, ketahanan pangan, lalu kita doa juga untuk kota kita supaya sejahtera, supaya kita hidup juga mengalami sejahtera. Saya pikir itu Pak Andre, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gunawan ya. Teman-teman yang ada di
Zoom ya, maupun ada yang ada di YouTube channel yang saat ini makin lama makin banyak di YouTube channel yang nonton ngintip-ngintip ini, saya nggak tahu siapa. Ya oke. Jadi Pak Gunawan, kontak nomornya ada di WA grup kompak ya. Kalau mau DM, tanya-tanya secara pribadi, boleh kontak dengan Pak Gunawan, Paulus Gunawan di WA grup kompak ini ada ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan atas sharing kesaksiannya hari ini, memberkati kita semua. Mari kita tunduk. Satu hal Pak, satu hal lagi Pak, pesan Pak. Ya silakan. Satu hal Pak. Silakan. Iya, kembali dengan nama Paulus tadi. Nama Paulus itu kan mudah. Ya. Jadi saya memang mempertanggungjawabkan nama Paulus. Ya. Ya, Paulus hidup melayani di mana Paulus memberikan teladan pada kita tenda. Ya. Maka saya pun sampai ini masih mengelola bagaimana membuat minuman instan yang untuk kesehatan. Minuman yaitu apa? Instan, kita bikin serbuk gitu untuk menghidupi pelayanan dengan cara seperti Rasul Paulus itu, tidak menyandang diri kepada jemaat, tidak mengandalkan jemaat, tapi bagaimana kita menyandarkan kepada Tuhan, dan Tuhan itu bisa banyak memberikan cara pada kita supaya kita bisa menopang pelayanan. Dan pelayanan kita akan tertopang usaha kita, dan saya yakin bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia Pak. Jerih lelaki tidak akan sia-sia. Ya. Maka saya membuat minuman instan, dan juga tadi yang di rumah, sekitar rumah, herbal itu kami pakai. Begitu, minuman Pak. Kesehatan untuk apa? Untuk kesehatan apa ya? Untuk stamina. Kayak kemarin masa COVID itu cukup bagus Pak. Oke. Ya. Iya, jadi itulah untuk teman yang sebagai rekan kerja dalam pelayanan. Jadi bagaimana untuk untuk menopang pelayanan kehidupan kita, ya. Pak Gun bisa kita difoto di grup dimasukkan di grup. Ya, dimasukkan di grup. Di grup boleh, supaya teman-teman yang mungkin ada berkeinginan untuk menopang pelayanan Pak Gun, boleh DM ke dia, memesan minuman kesehatan. Nah, bisa ditolong dimasukkan di grup aja Pak Gun. Oke. Terima kasih atas kesaksian Pak Gun. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman dan kesaksian dari Pak Gunawan hari ini. Kami diingatkan semua bahwa Engkau memanggil kami bukan untuk hidup biasa-biasa saja, tapi untuk hidup dalam panggilan yang mulia. Seperti Engkau telah memanggil Pak Paulus Gunawan. Tolong kami untuk tetap setia sampai akhir. Berkati Pak Paulus Gunawan dalam pelayanannya. Berkati juga setiap pendengar di podcast, di Zoom Kompak Siang ini maupun yang ada di YouTube channel, supaya semuanya mengalami kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama boleh katakan amin. Amin. Sampai ketemu. Oke, terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Karel, Mama Ita, Pak Bambang, Ibu Retno. Ya, kita live hari ini ya. Ya, silakan kirimkan foto-foto minuman kesehatan di grup ya Pak Gun. Oke, Tuhan Yesus berkati. Amin.